Ngehe emang Dupe nih ya. Gila 2 jam lebih. 2 jam lebih. Ini rekor sih sebenarnya nih kalau akhirnya harus 2 jam lebih nih anjir. Mestinya 2 sesi. Tadi kalau mau profiling gue 1 sesi. Enggak. Gue lebih senang begini. Gue karena kan sebenarnya kan konsepnya podcast dan pengennya ngobrol, bukan pengen ini. Tapi gini. Iya. Hal menarik yang kepotong tadi, Pe. Coba lo tanyain ulang deh. Ini ada hal yang menarik yang kepotong yang sebenarnya menurut gue harus didengerin banyak teman-teman yang di sana. Karena ini menarik gitu loh. Pertanyaan lo cukup kritis menurut gue. Bahwa kemudian lo pengen bahwa sebenarnya industri ini tidak berusaha menipu vapers pada umumnya gitu loh. Di sisi yang bersamaan sebenarnya ada juga hal-hal lain yang juga gue rasa vapers juga harus banyak tahu. Coba deh, Pe, ulang lagi deh pertanyaannya nih. Karena kita tadi kepotong sayangnya. Yang gue nanya. Apa yang akan lo lakukan? Apa yang akan lo lakuin, Eko HC dengan MK, untuk memperbaiki industri vape ini menjadi yang lebih baik ya, dalam hal nikotin. Cara mengkonsumsinya atau gimana? Mungkin lebih ke, ya lo kan brand. Lu punya produk. Ya. Apa yang lu presentasikan dengan produk lu. Bukan apa yang lu presentasikan dalam promosi lu ya. Ya. Tapi promosinya penting. Ada juga bahwa lu harus deliver message pada nge-vape ini adalah mengkonsumsi nikotin. Itu yang tidak pernah disampaikan oleh any brand. Or any kind of influencer. Gak ada influencer sekarang tuh malah ngajarin yang enggak. Fatrio ngajarin meletek-meletek lah. Olexa ngajarin selfie di pesawat lah. Ya, Pak Ijo ngajarin masang lapas gantung lah. Banyak orang yang influencer sekarang yang gue gak tahu sih apa yang mereka pikirin sampai ngajarin kayak gitu. Cuma gue merasa lu adalah level influencer yang beda. Bahwa lu punya brand dengan apa relate-nya dengan brand lu yang lu lakuin untuk membuat industri ini lebih baik. Gitu. Oke. Gue mungkin adalah salah satu hal yang paling diuntungkan di industri vape sebagai brewer karena kemudian gue juga ditempatkan untuk membangun sebuah komunikasi dengan pemerintah. Ya. Itu yang privilege buat gue tapi sekaligus challenge. Bukan challenge, itu pusing berat. Itu pusingnya minta ampun. Gue pernah 2 hari nginep di hotel ya. Untuk kemudian setiap pagi bangun brainstorming dengan kementerian gitu loh. Jadi meyakinkan mereka bahwa vape ini solusi Pak. Vape ini solusi Pak. Waktu itu gue bareng Gede, bareng Johan. Dan gue kemudian ada di bangku yang kemudian sebenarnya standar produk. Nah, that's the point. Bentar, kau potong dulu ya. Bukan that's the point, maksudnya gini. Gak banyak brand yang ada di posisi lo. Dan mereka hanya mengerjakan ini untuk kebutuhan mereka. Apapun lah ya, bisnis, cuan ya. Tapi mereka tidak merasakan apa yang lo rasakan dan Johan Itu yang gue kalau sama-sama gitu loh. Gue kalau bisa nangis gue kalau inget beberapa kali perjuangan gue untuk kemudian. Karena ada satu regulasi yang berhasil gue patahkan, itu gue nangis pagi-pagi. Ditelepon sama Kementerian Perdagangan Pak ya. Karena 3 hari sebelumnya gue fight banget sama Kemendak sama Permendak itu. Gue bilang, Pak ini nih gak bisa Pak peraturan kementerian yang ini ada. Kalau ini ada sama aja Bapak ngebunuh vape gitu loh. Di situ miss-nya kami. Dia bilang gitu? Ya enggak, jadi di situ pas miss-nya kami sehingga menghambat kalian. Iya ini jelas menghambat kita. Kenapa? Karena sama aja ini bilang kita gak ada. Lo bayangin ada satu peraturan ya. Yang kalau misalnya lo mau jualan, lo disuruh melewati instrumen lain, which is BPOM, gitu ya. Dimana BPOM aja nggak mau ngakuin kita ada, itu kan nggak ada ujungnya, gitu loh. Itu gue sampai orang udah pulang, Pe. Gue masih inget banget semuanya udah pulang. Di meja itu tinggal kami berenam, gue sendiri, bahkan Om Edi pamit pulang akhirnya dengan sisa orang kementerian, gitu ya. Akhirnya bilang, oke Mas, kita akan usahakan. 3 hari kemudian pagi-pagi gue di WhatsApp, Mas Permendak yang itu udah kita gugurkan ya dengan Permendak nomor 5 tahun 2020. Itu gue nangis, Pe. Maksudnya gini, wah, aduh. Mas, thank you for that. Gue bener-bener, gue mau nangis beneran.
Kalau ngomongin secinta itu gue sama Feb, iya secinta itu gue sama Feb. Apa yang akan gue kerjakan berikutnya adalah sebenarnya emang sangat berat gitu loh. Kalau boleh mimpi ya, kemudian di fase di beberapa hari, di 2 hari tersebut juga adalah gue di standar produk kan pada waktu itu. Gue memperjuangkan mengenai kadar nikotin. Nikotin adalah salah satu zat yang dianggap zat adiktif, bukan zat berbahaya. Ini harus dikoreksi ya. Jangan pernah sekalipun kalian berusaha mengargumentasi orang yang bilang bahwa nikotin adalah zat berbahaya, kemudian kalian counter dengan tidak cerdas. Camkan buat mereka semua bahwa nikotin adalah zat adiktif, bukan zat berbahaya. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Zat yang bikin kecanduan berarti. Nah, problem dari YLKI, dari kesehatan dan yang lainnya adalah bisa nggak kalian turunin? Nah, itu kalau misalnya kalau nikotinnya pada bohong terus dihitung, ya kan? Gue mengonsumsi berapa? 25 ml sehari berarti kali 6 berapa? 150 mg sehari? Ya. By data segitu. Ya, koefisien variabel yang diserap 0, sekian itu urusan lain. Ya. Karena nggak terukur juga kan? Nggak terukur juga. Tapi di atas kertasnya kan 6 mg sehari berapa mili itu kan yang terukur. Itu kan yang bisa diukur gitu loh. Tapi maksud gue gini, apa yang akan gue kerjakan? Jujur aja emang sudah ada beberapa regulasi yang akhirnya gue masukin untuk diajukan. Rancangannya sudah jadi. Itu gue bikin malam-malam sampai jam 12:30 malam. Gue masih ingat tuh untuk besok paginya gue presentasikan ke mereka. Mudah-mudahan. Memang menyedihkannya adalah buat kalian nikotin addict. Sepertinya kalian akan kehilangan banyak hal. Gitu ya. Buat kalian yang benar-benar nikotin junkie. Sorry, kalau gue punya nikotin sendiri, nggak kurang pun gue bisa tambahin, gue simpen ya, di rumah artinya gua. setiap tapi tidak semua orang seperti gue. Yang bisa yang bisa ngukur berapa sih gue harus tambah nikotin sendiri. Itu harus belajar dan gue nggak mau ngajarin itu karena bahaya. Okay? Betul. Tapi nggak semua orang seperti itu. Dan ada orang yang cukup percaya dengan gue udah 6 mg nih, berarti gue kayaknya. Yang jelas gini, petunjuknya adalah patokannya akan di bawah joule. Joule tuh 50 kan untuk 0,7-nya yang salt. Tapi mereka nggak mau tahu salt atau freebase, nggak mau tahu. Yang penting nikotin aja. Karena nggak ada buat mereka adalah lo mau salt mau enggak, nikotin is nikotin. Oke, itu masalah lain. Ya. Itu konten lain tuh. Nikotin is nikotin gitu loh. Dan tapi bentar. Sebelum itu jadi konten kayaknya harus ada edukasi buat orang-orang yang menganggap itu sama sih. itu kayaknya itu basic sih. Itu nggak bisa. Ya, maksudnya gini. Maksudnya kan nikotin is nikotin karena mau dalam bentuk salt atau mau dalam bentuk freebase, ya prinsipnya emang benar nikotin is nikotin. Nah, mereka berusaha karena mereka juga terikat oleh sebuah aturan dasar yang dikeluarkan oleh WHO bahwa tetap tidak ada satupun ya hal di dunia ini yang menganjurkan untuk menggunakannya. Betul. Itu ya. Jadi berarti harus dibatasi dan dikurangi. Tapi yang lo minta misalnya 369 itu tetap boleh. 36912 ya udah, luruskan aja. Itu boleh. Begitu diluruskan gue diam kok. Gue yakin gue diam. Dan semua orang juga akan diam kalau udah cukupi, oke? Tapi kalau ada masalah lain di antara itu, ya mungkin gue akan ngoceh lagi. Tapi kalau itu udah cukupi, gue diam. Ya, nah ini sangat itu yang akan gue lakukan. Dan sebenarnya sesungguhnya sampai hari ini ya, satu-satunya kebohongan gue itu adalah coffee mail karena 6-nya 7. Itu satu. Terus. Yang 9 berapa? Yang 9 pot friendly. 9-nya tetap 9. Ini gue pakai. 9-nya tetap 9. 9-nya tetap 9. Gue nyaman-nyamannya di sini. Ini gak masalah. Ya. Tapi begitu ini dipakai di sini, masalah. Masalah emang. Ya kan? Karena kalau gua ini ini ya mungkin pada bingung nih apa. Ini produk belum ada, tapi ini IO 03. Walaupun bentuknya RTA ya. Ini IO sebenarnya. Oh gitu. Ya. Mungkin pada nggak tahu ini produk belum rilis, tapi ntar ya ini teaser lah ya. Gue bukan ngiklan, cuma ini IO udah gitu aja. Gue nggak pernah ngelarang orang untuk ngiklan kok di sini. Serius. Bahkan kemarin ngomong sama Ari ngomongin Steam Queen juga boleh, nggak masalah gue gitu loh. Maksudnya karena goal gue adalah bikin media ini sebenarnya tetap aja. Goal utama gue adalah gue pengen semua vapers
mau apapun liquid lo, gue pengen lo selalu dengan keras hati lo gitu ya. Memperkenalkan ini ke banyak orang yang membutuhkannya dan perlu diselamatkan. Itu gue respect banget. Itu yang paling penting. Lo bikin media yang bisa diterima semua orang yang bahkan gak harus pakai liquid lo. Gitu iya. Kan. Itu gue respect. Maksudnya di vape scene ini gak ada, gue nggak tahu ya, tapi karena gue kan nggak follow vapers, tapi maaf nih ya, tapi gue nggak lihat nih ada media yang bikin kayak gini, gue respect buat itu. Dan gue rasa harusnya dengan yang MK lakuin ini semua brand ngelakuin apa yang kerjain ini, dan kalau bisa lebih bagus dari MK biar Eko pusing. Ya, buat gue rajanya itu adalah eksekusi. Gue yakin lo semua bisa, dan kita Eko itu orangnya suka di challenge. Kalau ada challenge yang lebih tinggi dari dia akan tertantang, dia akan ngelakuin lebih. Bukain nih rahasia. Ya, ini adalah malam yang sangat luar biasa, panjang sekali bersama Alvin Nugroho ya. Dan gue sangat senang sekali karena ada perspektif-perspektif baru juga yang akhirnya bisa gue terima. Walaupun ya, gue sering banget ngobrol sama dia di event gitu loh. Gue sering sharing. Tapi ya sebenarnya dia lebih banyak ngorek gue daripada gue ngorek dia. Memang. Gue lebih banyak ngorek asmara dia sebenarnya. Itu gak penting, gak ada cuannya coy. Pe, terima kasih banyak Pe ya untuk malam ini. Siap. Dan mudah-mudahan gue yakin yang nonton di channelnya MKK ini adalah Smart Vapers. Gue bukan Deddy Kobuzer, tapi gue yakin yang nonton adalah Smart Vapers. Mereka punya satu ekspektasi dari nonton ini sih, bahwa ada perubahan di... Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Dari apapun lah. Yang intinya adalah produk yang mereka terima itu lebih baik. Oh iya. Satu itu hal yang, ya. Itu yang pengen mereka terima. Bukan mereka nonton ini dan mereka puas. Enggak. Gue yakin enggak. Tapi mereka cuma kayak punya janji. Mereka cuma punya harapan dari apa yang... Tapi gue pengen jawab soal Burjo, boleh nggak? Silakan. Jadi gini, Burjo itu ada satu essence yang full customize. Benar-benar full custom yang emang karena gue pengen ini rasanya seperti kacang hijau yang gue makan kayak sama anak gue. Kalau lo nonton di post IO kemarin ya, gue yakin lo gak nonton Facebook. Enggak, waktu diajak Yonatan aja gue bingung tuh apaan. Gue cerita ini, gue bikin Burjo itu adalah harus sesuai sama yang gue makan sama anak gue ketika zaman gue susah, gue bikinin sarapan buat ikrar. Itu gue seperempat on, gue kasih gula merah cukup gitu ya. Habis itu akan kita nikmati bersama. Ternyata itu harus custom, karena apa? Gue butuh gerinjil-gerinjilnya harus ada. Oke. 21 varian, Pe. Dengan nikotin yang sama, tiba-tiba yang terakhir dengan rasa yang sama yang gue mau, tapi kayak gak ada TH-nya. Gue tanya dong, ini pH-nya berapa? pH-nya sekian. Oke, ini hampir sama kayak Saltnik pH-nya. pH essence-nya, bukan pH nikotinnya. Oke. pH essence-nya. Fatria juga protes hal yang sama. Pak, lo banci ini 6 mg-nya. Demi Allah, yo sama Twisted Sunday sama yang lainnya sama. Gue gak bohong gitu loh. Tapi ternyata itu nge-reduce. Ya kalau Fatria ngomong itu banci TH-nya ya. Ya, tapi nah yang gue bingung adalah ketika lo ngomongin nikotinnya kok gak dapet ya. Karena gue ngerasa bahwa apa yang beda ya kayaknya sama semua. Tapi tadinya gue mau make sense ketika dari yang gue minta custom di... Gue gak akan nyebut negaranya, ntar pada minta lagi. Ntar ada beruang yang nonton minta. Rahasia perusahaan. Okay. Sekian Pak, gue sampai minta Ronald breakdown MSDS dan semuanya. Anjing beda pH-nya. Tapi ini yang gue mau gitu loh. Tapi ya itu gue gak tahu. Gue belum, jujur aja gue belum menguji ketika diuapkan apakah hasilnya lebih rendah. Mungkin harus gini sih, sederhana aja sih. Maksudnya harus gini. Apa sih namanya? Presentation suggestion. Oke, ya. Harus dinikmati dengan resistance sekian, dengan apapun lah HRD atau IO, tapi itu kayaknya harus ada deh. Sebaiknya dinikmati. Iya, sebaiknya dinikmati dengan resisten. Gue bisa bilang nih kalau Burjo di atas 0,2. Oh harus 0,5? Gue gak pernah nyoba di atas 0,3 sih, tapi gue pakainya 0,2 ke atas sampai 0,3. Soalnya gue jujur aja kalau gue. Tapi kalau lu nikmatin dari bawah 0,2. Ya mungkin bedanya kita berdua adalah gue tuh gak pernah 0,2 ke 0,2. Karena gue selalu 0,3, 0,4.
Oh enggak, gua masih di bawah itu dikit lo berarti 0,2 sama 0,3, oke? Tapi karena nggak ada suggestionnya harus dinikmatin di resisten berapa, Ya. dengan power berapa? Nggak, power berapanya nggak usah lah. Ya, Tapi ya, itu kan resistennya jelas kalau resisten 2 lo harus di 60, 50 ya kan. Kalau lo 01 lo bisa 60 lebih itu harusnya orang udah tahu. Gue jadi tuh nggak usah penasaran sama kue ajarin. nastar di sini. Kue lebaran. Ya, itu harus ada menurut gua gitu. Ya, yang ya, itu ya. mungkin nggak dikerjakan sama any brand sekarang gitu. Karena dianggap sama. Udah ini freebase berarti bisa buat 0,12, 0,1. Ada yang megang Burjo 6 gak sih? Gua punya habis. Gue penasaran jadinya. Tapi ya, tapi itu adalah ceritanya. Cerita Ya. yang gue juga kemarin pada saat Vario datang gue jelasin kayak gitu. Ya. Ari juga badass ketika di live juga tanya ke gue jawab begitu. Karena gue nggak ya ini gue nggak menemukan jawabannya ketika sama, bahkan sama kok bisa less expectation dari kalian ya. Itu yang membingungkan gue Yang bisa sebenarnya. jawabnya yang orang-orang yang tahan throat hit. Kalau orang-orang yang masih merasa throat hit komplain. Karena apa? Patrio mungkin masih kok nggak ada throat hitnya Ya. gitu loh. Tapi resistennya Patrio kok nggak tahu ya. Ya. Seberapa Ya, dia betul, nikotin kita juga nggak gitu tahu. loh. Itu yang gitu. Tapi begitu nggak ada throat hit dia merasa banci. Bisa. Iya. Dan nggak cuma Patrio yang bisa ngomong begitu. Betul, banyak, Semua pasti Velvet banyak, pasti pasti banyak, banyak. gitu loh. Cuma yang bisa sadar dengan nikotinnya. Kalau gue kan ngukur sehari berapa puff aja gue kadang-kadang ngukur gitu. Ya. Ada satu liquid lo yang gue merasa agak terganggu dan beda. Apaan tuh? Dreamy. Oh ya, kenapa? Dreamy itu gue nggak bisa ngisep banyak. Karena terlalu cepat kenyang. Iya. I can say enough with it. Nah, itu dia That maksud one. gue. That Padahal, one, only that one. Gue bisa merasa. tapi padahal sama, Pe. Nah itu dia. Satu itu gue bisa berasa banyak kenyang. Maksudnya, gue bisa pusing. Heran nih gue bisa pusing. Padahal Satu sama. itu doang. Gue tahu itu sama. Maksudnya gue nggak tahu bahannya. Tapi gue yakin lah lo bikin sama. Tapi yang ini gue bisa kenyang. Dreamy doang gue bisa kenyang. Oke, Biarpun gue nggak terlalu suka rasanya ya. Oke, Gue nggak peduli. ini kan jadi bahasan menarik ya. Iya. Siapa tahu ini bisa jadi satu hal yang kemudian di konten-konten berikutnya bisa kita Iya. bahas ya. Karena menurut gue akan selalu melok biasanya. Kecuali Coffee Mel. Jujur aja gue egois banget karena Coffee Mel itu. Gue sampai ngomong sama Ronald, gue Coffee- gak mau tahu pokoknya. Coffee Mel tuh lo punya satu masalah. Iya. Terlalu manis. Iya. Orang sudah mentok di manisnya dulu sebelum orang mentok di nikotinnya. That's the problem gitu. Ya, mungkin itu. Ya Mike kalau lu denger ya nggak apa-apa deh. Tapi Nggak. that's the problem. Ya, gitu. tapi itu yang dia kunci soalnya. Ya, oke. Itu yang dia kunci. Terus kalau ngomongin bulu-bulu, waktu itu kan dia bilang, bisa gak lo kurangin? Itu gue yang kunci, bukan supportnya. Oh gitu. Ya, karena lo kalau mau tahu ceritanya bulu-bulu ya, itu gue salah netes sweetener. Gue salah netes kelebihan, terus dia bilang enak. Terus lo kok nggak protes kemanisan ya? Terus nyampe begitu lo ngomong, itu gue salah, Pe. Dan terus begitu gue bikin lagi yang sesuai sama yang gue mau. Gak sama. Nggak, dia sempet nanya di grup, kok ada yang lo rubah nggak? Terus gue ngomong gini, terus gue ngomong gini, nggak ada, ini sama kok. Tapi menurut gue yang bener tuh yang terakhir, karena yang pertama, sumpah itu emang bener-bener oversweet. Tapi ya udahlah, jadi lo yang buat kalian yang nonton yang ngerasa bahwa tesnya orang US nggak suka manis, bohong. Orang US Bohong. Orang US tuh bukan nggak suka manis sih. Orang US tuh takut manis mungkin. Ingat nggak lo yang kita di Jogja ketemu siapa sih? Vepix sama yang jadi Warren. ya si Warren-nya kan? Iya, Warren. Warren-nya kan? Iya, Warren. Yang kita pergi makan. Iya. Iya. Terus dia ngasih liquid. Iya. Begitu gue isep, ini liquid US gini sekarang. Iya, gue inget. Iya kan? Iya. Terus dia suka bananalisius, Iya, dia iya. posting berkali-kali gitu ya. Gue sampai, kayaknya lo orang-orang yang ngerasa bahwa liquid US gak manis udah bohong sekarang. Udah enggak, jangan percaya udah. tapi ini jadi intermezzo yang sangat menarik. Oke, Pe, ini udah setengah 11, gila. Gue belum pernah ngalamin kayak gini. Ini luar biasa dan penontonnya juga rame ya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah wacana yang bisa kalian kaji. Gue gak bilang bahwa apa yang gue omong benar, apa yang Dupe ngomongin benar. Tapi kita harus kaji bareng nih bahwa ternyata emang
kita juga emang harus bisa menentukan kadar nikotin yang baik buat kita sebenarnya apa, secukupnya kayak gimana. Karena gue yakin tiap orang juga berbeda. Bahkan gue sendiri, gue harus bawa 3. IO, POTS, dan RDA tuh gue 3-3-nya harus bawa. Karena ya experience-nya adalah ada beberapa hal yang emang gue baru bisa puas ketika di POTS ternyata aneh ya. Itu isinya sama semua? Enggak, beda. Beda. Oke. Tapi aneh gitu loh. Begitu udah ini terus menerus, enggak juga. Atau bahkan ini terus menerus gitu ya, enggak juga. Jadi satisfaction gue ternyata gue bahkan belum bisa mengunci ini udah cukup. Ini yang harus kita kaji bersama karena gue juga nggak pengen bahwa kemudian akhirnya ini yang dianggap sebagai sarana atau alternatif berhenti merokok bahkan kemudian di ujungnya mungkin berhenti nge-vape akhirnya gagal. Gitu. Ya karena orang kalau berhenti ngerokok tuh akan cari yang sama praktisnya dengan rokok. Kalau harus punya 3 device gue rasa tuh gak jadi pilihan buat mereka. Gak jadi pilihan buat mereka itu. Gak jadi praktis ya. Buang gak itu langsung. Gak jadi praktis. Ya mungkin karena gue di motor juga kali. Oke, ini adalah penutup buat kita semua. Ini sangat menyenangkan sekali ngobrol sama Dupe Alvin dengan segudang isi kepalanya dia. Yang gue yakin belum semuanya gue korek. Kalau gue korek semua kita bisa 3 hari guys siaran. Kita bisa 3 hari siarannya. Lo harus ingat juga bahwa siapapun yang kalian lihat sekarang di YouTube, Dupe juga punya jasa besar terhadap lahirnya Vapor Stuff. Bahkan dulu ada Misleading, ada Cek Widya, Fabulous juga. Dia juga menurut gue salah satu orang yang mau ngajak Opa Dike keliling kemana-mana gitu ya. Dan sekarang dia jadi fotografer yang menurut gue. Itu belum gue jawab tadi lu nanya sama gue. Oh iya, kenapa? Oh iya benar-benar. Kenapa lu akhirnya jadi fotografer? Gue memang suka fotografi dari gue kuliah. Lu kuliah jurusan apa sih? Enggak, gue udah fotografi dari sebelum gue kuliah malah. Gue main kamera tuh dari gue kecil. Bokap gue punya kamera, tapi masih zaman. Apa kameranya? Itu apa ya? Zaman itu gue nggak tahu Minolta. Deketin lagi Pak. Fuji, Minolta atau apa? Gue nggak tahu. Gue ingat pokoknya bokap gue punya kamera. Tahun berapa tuh? Gue main mungkin dari gue umur 10 tahun kali. Gue kamera pertama gue umur 10 tahun adalah Ricoh KR5. Gue masih ingat. Gue nggak ingat kamera gue. Pokoknya bokap gue bilang kalau gue tanya dulu kameranya apa, bokap gue bilang kamera Koachi. Koachi? Ya, Koachi tau kan? Iya. Kamera receh lah, kamera Koachi. Oke. Bokap gue jawabnya itu kamera Koachi. Bokap gue masih ingat kamera kayak tapi gue nggak tahu. Dan gue tinggalin itu karena ya udah lah ya, nggak ketinggalan zaman. Waktu gue kuliah gue belajar fotografi lagi. Jurusan apa lo dulu kuliah? Arsitek. Untar kan ya? Arsitek ya? Oh tapi masih nyambung arsitek. Ya dan gue tahu fotografi karena ada fotografi arsitektur. Iya. Moto interior, moto eksterior. Di situ gue kenal fotografi basic. Ya. Ya setelah itu nggak kepake ya udah gitu kan. Gue tinggalin, gue main forum, gue bikin cerita panas. Gak jadi duit lah ya. Ya, dan pada saat di vape ada panutan bahwa fotografi itu bisa jadi promosi, ya udah gue coba aja pelajarin gitu. Dan sekarang lo luar biasa di situ. Gue mungkin bukan mencoba luar biasa doang sih. Gue mencoba mungkin lebih dari itu bahwa gue mencoba menjadi standar industri di sini. Gitu. Betul. Karena foto lo juga storytelling menurut gue. Canggup bercerita. Nah itu yang mungkin harus dicapai sama semua fotografer sih. Karena itu yang paling susah. Karena gitu. lo doyan nulis, Pe. Ya itu yang gue ajarin sama anak-anak gue mungkin di tim gue, di anak-anak SOC. Bahwa foto kalau lu teknik, lu punya gear-nya, lu punya tekniknya, lu akan bisa moto seperti gue. Lu bisa bikin gradasinya halus, lu bisa bikin highlightnya keren, lu bisa bikin editingnya warnanya keluar tuh bisa. Tapi buat bikin ceritanya, itu hal yang berbeda. Gue mulai aja dari hal awalnya kan gue suruh lu bikin foto, terus gue kasih captionnya kan, lama-lama berantakan. Akhirnya gue nggak kasih captionnya, lu karang captionnya, bahwa lu harus bikin cerita foto lu sama caption lu nyambung. Itu pada mabok semua. Gue dulu ikut organisasi foto forum kreativitas dan kebetulan gue ketuanya. Ini salah satunya tuh murid gue tuh ada jadi kameramen di sini. Gue dulu fotografer juga dari tahun 97 sampai gue berhenti tahun 2003 apa 2005 lupa gue ya.
Gue berhenti karena kemudian I feel enough karena di bisnis foto gue mengalami banyak sekali, ya banyak lah gitu. Sampai anak gue mau lahiran nagihnya susah gitu. Tahun 2008, gue berhenti 2008. Anak gue lahir nagihnya susah apa segala macam. Sampai akhirnya gue ngerasa gue akan jadi orang tua, gue harus hidup. Kayaknya ini bukan, karena mungkin gue gak, karena nanggung kali ya. Lo berhenti mungkin di saat yang kurang tepat sih. Betul. Tapi gak apa-apa. Karena nanggung kali ya. Kalau nggak begitu, tapi sekarang di sini. Tapi sekarang begitu gue dengan MK, apa yang dulu nggak bisa gue beli aja. Pakai Leica sekarang. Oke. Oke, ini adalah perbincangan yang sangat menarik, Dupe. Evolusinya seorang Dupe adalah mungkin profesinya. Walaupun tetap di vape tapi profesinya berevolusi. Yang gak pernah berevolusi menurut gue adalah kritisnya dia di industri ini. Dan itu yang harus kita hargai dan gue harap bahwa itu akan selalu ada di dirinya Dupe. Buat apa? Buat supaya kemudian industri ini akan semakin membaik. Thank you Dupe buat semua hal yang sudah lo kerjakan selama ini bertahun-tahun ya. Oke. Ini adalah lagu terakhir sebagai penutup dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua dan gue yakin ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kirim doa kalian. Semoga COVID ini cepat selesai. Wabah ini cepat selesai. Amin. COVID bisa membunuh jasad kita, tapi tidak membunuh empati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa, tinggal tanpa alasan. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang ku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Oh, tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan ditinggal tanpa alasan. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.
patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan. Berluka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.